Melanjutkan di review jurnal yang ketiga. Jadi review jurnal yang ketiga yaitu sistem informasi pertanian yang berbasis kecerdasan buatan atau dinamakan e-Tandur. Permasalahan penelitian. Jadi adanya penelitian ini dikarenakan adanya atau sering berubahnya angka tingkat kelayakan panen pada sektor pertanian yang dimana merambah pada lahan pertanian. Jadi penting untuk adanya pengembangan sistem yang dapat memantau lahan pertanian secara real time. Oleh karena itu juga perlu dibuat sistem yang mampu memantau perkembangan tanaman dari masa tanam hingga masa panen. Tujuannya dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi pertanian yang akan memberikan informasi mengenai jenis tanaman yang cocok sesuai dengan lingkungan atau kondisi tertentu, juga memantau keadaan lingkungan pada lahan tanam secara real time. Subjek penelitiannya ada di Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terus metodologi penelitiannya menggunakan metode deskriptif. Terus rancangan sistemnya adalah seperti yang di gambar 4 tersebut. Jadi ada sensor di lahan pertaniannya, ada sensor terus masuk ke mikrocontroller, terus dari mikrocontroller ditransmisikan melalui wifi atau web server internet, ditransmisikan ke PC, laptop atau ke mobile ya, seperti itu. Terus metode analisanya tidak dijelaskan. Langkah pemecahannya yang pertama yaitu membuat diagram, use case diagram untuk memetakan bentuk sistem. Terus setelah dipetakan bentuk sistemnya, lalu dibuat sistem yang sesuai dengan rancangan tersebut. Bahasa pemrogramannya juga tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam jurnal tersebut. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu dapat menghasilkan data secara real time dibandingkan dengan sistem konvensional yang hanya mengandalkan pengamatan perkiraan saja, seperti data suhu dan udara, dan juga bisa memantau tentang kelembapan udara maupun kondisi tanah, apakah tanah tersebut basah, lembab atau kering. Saran dari reviewer yaitu adanya evaluasi dan pembaruan sistem mengingat perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang terus berubah. Nah, setelah kita mereview jurnal, ini ada beberapa perbandingan hasil review artikel dari jurnal-jurnal sebelumnya. Totalnya ada 6 jurnal. Jurnal yang pertama itu kelebihannya itu adalah efisiensi pengolahan data yang lebih baik, terus deteksi pelanggaran kepatuhan, terus dapat juga memprediksi dampak kebijakan. Dari jurnal yang kedua yaitu dapat meningkatkan exposure dan jaringan, terus personalisasi pengalaman pengguna, analisis dan optimalisasi data, yang terakhir interaksi dengan pengguna. Pada jurnal yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas, pemantauan tanaman yang akurat, prediksi cuaca dan resiko, terus adanya sistem pendukung keputusan. Jurnal yang keempat yaitu kelebihannya adanya perlindungan yang lebih baik, terus kesadaran dan kepatuhan yang ditingkatkan, terus mendorong inovasi dalam kecerdasan buatan, yang terakhir peran pengawasan yang diperkuat. Jurnal yang kelima yaitu
deteksi dini dan pemantauan real time, terus pengurangan kesalahan manusia, penghematan waktu dan sumber daya, dan juga personalisasi perawatan. Jurnal yang keenam atau yang terakhir yaitu kelebihannya adanya efisiensi pencarian yang lebih akurat, analisis konten yang lebih mendalam, dan juga peningkatan pengalaman pengguna. Setelah adanya kelebihan pasti ada kekurangannya juga. Pada jurnal yang pertama, kekurangannya yaitu keterbatasan data, pengambilan keputusan yang tidak transparan, ketidakpastian dan kesalahan pengabaian aspek manusia. Kekurangan pada jurnal kedua yaitu biaya dan kompleksitas pengembangan, kesalahan dan ketidakpastian, keamanan dan privasi data, ketergantungan pada teknologi. Ini kekurangannya hampir sama pada setiap artikel. Pada artikel atau jurnal yang ketiga ini yang pertama keterbatasan akses infrastruktur, terus ketergantungan pada data dan teknologi, kesalahan dan ketidakpastian, terus pengamanan data dan privasi. Pada jurnal yang keempat yaitu adanya tantangan implementasi, kompleksitas teknologi dan peraturan, perubahan cepat dalam teknologi dan ancaman keamanan, harmonisasi regulasi internasional. Pada jurnal yang kelima, kekurangannya adalah keterbatasan data dan pelatihan, kepercayaan dan privasi, kesalahan dan ketidakpastian, ketergantungan pada teknologi. Pada jurnal yang terakhir yaitu ketergantungan pada kualitas data, kesulitan dalam pemrosesan bahasa alami, tantangan privasi dan keamanan, dan yang terakhir kerentanan terhadap bias. Jadi menurut kelompok kami, jurnal yang terbaik itu adalah jurnal yang berjudul Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan AI dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Alasannya selain karena jurnal tersebut memiliki indeks Sinta 2, juga karena topik tersebut penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, jadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan. Karena pada masa sekarang ini data privasi itu sangat penting bagi masyarakat. Jadi kalau sampai ada kebocoran data, maka yang dirugikan juga masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, penelitian tentang perlindungan data pribadi ini menjadi sangat penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.